بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil dan bersolawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, para Bapak RT yang hadir pada hari ini sebagai pimpinan di wilayah rukun tetangganya. Kemudian yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga yang saya hormati para alim ulama cerdik pandai yang bergabung di dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Itu ada beberapa jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pokoknya kecil tidak dipanggilkan nama, besar tidak disebutkan gelarnya. Kecil, sakti, gedang betuah. Seluruh kita yang hadir hari ini, baik yang di dalam masjid maupun yang di luar masjid, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu dulu yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, hari ini saya tidak sendirian ke sini, Bapak Ibu. Pertama, ada saudara saya yang juga tokoh masyarakat di Kecamatan Tengah Ilir ini. Beliau adalah Ustadz Pardaritonga SPDI. Saya dengan beliau tidak ubahnya seperti orang yang sudah kakak beradik, Pak. Dan bahasa saya dengan beliau, karena dia ada ujung namanya itu Ritonga, tentu kita sudah paham kalau dia itu asalnya orang mana. Betul? Orang mana kayak? Orang Medan. Kalau dengan beliau ini, saya nggak pernah berbahasa Indonesia. Paling-paling nanti bagaimana supaya saya juga bisa berbahasa Medan. Akhirnya saya juga bahasa Medan dengan beliau. Jadi gitu, Pak. Jadi KUA Tengah Ilir ini itu banyak dapat bahasa, Pak. Tapi yang mayoritasnya nanti adalah bahasa Tebo lah, Pak. Karena saya orang dusun. Bapak Ibu sekalian, beliau tadi sengaja saya ajak. Sebenarnya udah ada niat, Pak. Saya nak ngajaknya, tapi karena lewat depan rumahnya, kalau saya ndak minta izin, apalagi ndak ada basa-basi, nanti saya takut kualat. Itu saja. Kemudian juga saya ditemani oleh yang selalu menemani saya tidur. Ada istri saya, itu Elza Haryani, SAG MPD. Beliau juga katakan mantan pacar tidak. Karena kami dulu tidak ada pacaran, Pak. Jadi saya sengaja mengajak beliau. Tadi masih di sekolah,
Saya telepon, segera pulang karena kita mau ke Sukawira. Di mana Sukawira tuh bang? Katanya kan ikut baiklah. Nanti tahulah itu. Nah jadi ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada itu satu lagi, beliau ini kameramen kita yang hari ini juga hadir. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu sekalian, kalau andai umpamanya Bapak Ibu yang punya HP Android kemudian lupa dengan ceramah kita hari ini, nanti bisa ditonton lagi melalui channel YouTube. Apa channel YouTube-nya? Channel YouTube-nya Syafwandi. Silakan nanti dilihat. Kalau ada ibu-ibu yang bermasalah dalam rumah tangga, tonton channel YouTube itu, banyak di situ nasihat keluarga. Kalau ada umpamanya suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka nanti tonton juga di situ. Juga ada saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Apalagi tentang kajian-kajian agama. Dan di situ, di channel itu adalah termasuk konsultan rumah tangga. Kalau ada yang rumah tangga bermasalah, lapor dengan saya. Insya Allah akan saya carikan jalan keluar. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab dengan masalah keagamaan di Kecamatan Tengah Ilir itu adalah saya yang sedang dipercayakan oleh pemerintah sebagai kepala kantor urusan agama di Kecamatan Tengah Ilir ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dulu barangkali sebagai perkenalan kita. Karena waktu kita singkat, Bapak Ibu. Ini mulai lagi saya bercerita, Pak. Ibu, Bu, di rumah Ibu ada televisi? Televisi itu, kalau begitu sudah kita hidupkan, maka televisi itu pasti akan ngomong, betul? Bercakap lainnya tuh. Kemudian ibu-ibu mau nyuci, ibu-ibu mau masak, ibu-ibu mau mensetrika, ibu-ibu mau membersihkan rumah, ibu-ibu mau ke kebun, mau ditonton atau tidak, namun televisi pasti ngomong dewe. Betul? Betul. Nah, takutnya saya Bapak Ibu, nasib saya ini nanti sama dengan televisi yang ada di rumah Ibu itu. Jadi, saya sudah dipersilakan untuk ngomong, lalu yang di belakang juga ngota. Yang dengarkan siapa coba? Ya kan? Iya, Bu? Iya, Bu? Oke. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi ini. Jelas, Bu? Jelas, Pak? Bagi pengurus masjid jelas ya? Sekarang yang ngomong bukan lagi kepala KUA, tetapi ustadznya. Kita peringati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini. Hadirnya kita di sini dari tempat-tempat domisili kita yang jauh, kita gabung ke sini Bapak Ibu. Itu tujuannya tidak lain. Itu karena apa? Karena kita akan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya yang mengaku orang yang beragama Islam dan saya juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena rasa cinta kita, karena dorongan dari keimanan kita Bapak Ibu, karena dorongan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadir kita di sini, kita peringati, ikut kita rayakan, memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulidun Nabi yang isinya Bapak Ibu adalah pengajian tentang agama. Walaupun banyak orang yang berpendapat bahwa Maulid Nabi itu bid'ah, Pak Toha.
Tapi terserah dengan dia lah Pak. Alasannya apa? Sederhana Pak. Sederhana Pak. Alasan. Apa katanya? Karena Nabi tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi, setiap yang diperintahkan oleh Nabi adalah bid'ah. Setiap yang bid'ah dolalah, setiap yang dolalah masuk neraka. Kalau acara Maulid Nabi seperti ini nanti kita anggap bid'ah, maka seluruh yang hadir ini akan masuk neraka kalau. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, ketika saya pernah ditanya umpamanya, oh itu ndak boleh, itu bid'ah dan segala macam. Makanya di Asam Merah itu, mohon maaf ada yang dari Asam Merah ya. Dari Asam Merah itu pernah saya ceramah Pak di situ. Apa? Maulid Nabi nggak boleh, Yasinan nggak boleh, kemudian ini dan itu tidak boleh. Jadi akhirnya saya ceramah di sana, jadwalkan saya ceramah di situ. Lalu saya bilang, jangankan umpamanya Maulid Nabi Pak, jangankan Yasinan Pak, jangankan umpamanya berdoa. Setelah sholat wajib umpamanya doa bersama dikatakan bid'ah kata saya. Jangankan itu, muko kita nian Pak, muko kita ini bid'ah juga Pak. Betul apa tidak? Ini muko ibu-ibu ini bid'ah kalau. Karena apa? Karena tidak ada di zaman Nabi. Ada di zaman Nabi ini? Tidak ada Pak. Jadi gitu. Sederhana kan? Sederhana. Jangankan umpamanya. Oh, kalau memang seperti itu, saya hari ini juga bid'ah. Kenapa? Karena pakai pakaian seperti ini. Nabi tidak pernah pakai baju batik, Pak. Betul, Pak? Ini Bapak ini bid'ah semua ini. Nabi tidak pernah pakai peci hitam. Nabi pakai jubah, Pak. Warna jubahnya kalau tidak putih, kemudian warna jubahnya juga hijau. Warna serban beliau kalau enggak nanti umpamanya putih kemudian hijau. Itu cuman Pak yang dilakukan oleh Nabi. Pakai peci putih, kita pakai peci hitam Pak. Apa tidak bid'ah itu? Iya. Kemudian apa lagi yang saya pegang nih? Ada ini zaman Nabi Pak? Nggak ada di zaman Nabi Pak. Sekarang kita pakai ini, itu juga bid'ah. Kalau semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, kalau semua yang tidak ada di zaman Nabi itu nanti dikatakan bid'ah, maka terlalu sempit kita memahami Islam ini Bapak Ibu sekalian. Padahal Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidaknya ada 3 misi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa misi yang pertama? Misi yang pertama adalah untuk memperbaiki ketauhidan umat manusia ataupun manusia-manusia ketika itu yang tauhidnya luar biasa jahiliyahnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa dikatakan tauhid mereka rusak? Bahwa mereka tidak lagi menyembah kepada Allah, bahwa mereka tidak lagi yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara mereka? Ada api yang besar, mereka sembah api Pak. Ada nanti pohon besar, nanti kumpamanya mereka sembah pohon besar itu. Begitu mereka, jahiliyah mereka itu seperti itu. Karena keimanan, karena keyakinannya, karena tauhidnya yang rusak Bapak Ibu sekalian. Supaya mereka tidak tersesat, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk memperbaharui keyakinan kita kepada Allah bahwa umat Islam, bahwa manusia itu tidak lagi mengakui adanya Tuhan selain Allah. Tidak lagi mengakui adanya kekuasaan selain kekuasaan Allah. Tidak ada lagi yang mengakui bahwa yang memberi rezeki itu kecuali Allah. Jadi begitu. Ini yang perlu kita yakini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hari ini, hari ini. Hadirnya kita ke sini itu juga karena
Karena Allah. Coba kalau Allah tidak menggerakkan kita, Pak, apa mungkin kita nyampe ke sini? Apa atau umpamanya, coba kalau Allah Subhanahu wa taala tidak buka hati kita, maka tidak akan hadir kita di sini, Pak. Coba umpamanya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan pemikiran kita yang jernih, maka kita tidak akan mungkin sampai ke Masjid An-Nur ini, Bapak Ibu sekalian. Itu makanya semua yang mengatur alam ini adalah Allah. Misi inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alan dini kullihi walau karihal kafirun. Dianya Allah yang telah mengutus Rasul. Siapa Rasul yang diutus oleh Allah? Nabi Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Bil huda, untuk membawa petunjuk dari Allah. Petunjuknya apa, Bapak Ibu? Petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, adalah Al-Quran yang jumlah ayatnya 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, kalamullah, ungkapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan menjadi ibadah bagi kita yang membacanya. Membaca apa? Membaca Al-Quran. Ah, itu dia. Paham? Itulah elok nian saya menatanya itu supaya paham itu. Kalau ada juga yang tidak paham, susah saya itu, Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu makanya di awal-awal surah Al-Baqarah itu, di awal-awal surah Al-Baqarah itu Allah mengatakan apa, Pak? Alif Lam Mim. Allah yang mengetahui maksudnya, karena tidak ada ulama yang mampu, tidak ada ahli tafsir yang mampu menterjemahkan, mengartikan Alif Lam Mim. Ada yang tahu? Alangkah pintarnya. Para sahabat pun nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa, anak nangis nggak apa-apa, nggak usah ditengokin. Lebih baik ibu melihat saya yang badan besar ini, yang baru sekali juga masuk ke masjid ini. Nengok saya hari ini gratis. Gratis. Tapi jangan ada yang bercita-cita, ini masih bisa ndak jadi suami ini. Wah. Jangan istri ada masalahnya. Kecuali saya tidak bawa istri. Ini kan istri ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Yang demikian Alkitab itu, Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Siapapun orang yang mengaku bertakwa kepada Allah, maka dia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupannya, Pak. Itu makonyo, Bu. Makonyo jangan baca Yasin baik. Ini setiap hari Jumat cuman Yasin doang. Sehingga surah perempuan punlah merasui ibu hati. Tahu surah perempuan? Tahu? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Satu-satunya surah yang mengangkat derajat seorang perempuan
Di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran dari 114 surah itu adalah surah perempuan, surah ibu-ibu. Nggak ada surah bapak-bapak. Jangan berkecil hati, Pak. Surah Ar-Rijal tidak ada. Yang ada itu adalah surah An-Nisa. Kenapa surah An-Nisa ada di dalam Al-Quran? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya mau mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Bagaimana rupanya perempuan ketika itu supaya diangkat derajatnya oleh Allah dan Rasulullah? Di zaman jahiliyah sebelum Nabi itu dilahirkan, perempuan itu ada ungkapan orang bijak Bapak Ibu sekalian. Wanita ketika itu tidak obahnya seperti bunga nan ada di pinggir jalan. Siapapun yang hendak memetiknya, maka dia akan memetik tanpa seizin siapapun. Ibarat bunga di pinggir jalan tidak bertuan, Pak. Jadi siapapun yang mau memetiknya, ambil saja. Tinggal ngambil. Tinggal tarik. Makanya ketika itu wanita banyak yang jadi budak. Banyak yang jadi hamba, yang bisa diperjualbelikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah ketika itu nasib seorang perempuan. Makanya kalau ada, jangankan itu, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika tahu dia anaknya yang lahir itu perempuan, nak dikuburnya hidup-hidup. Saking gak sukunya. Saking tidak sukunya itu. Mau dikubur hidup-hidup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tapi karena naluri seorang ibu, apapun yang dia lahirkan, apapun yang keluar dari rahimnya, dia pasti sayang. Iya Bu? Yang mau keluar itu laki-laki, yang mau keluar itu perempuan, yang mau keluar itu bencong. Dan itu semua pasti disayang oleh seorang ibu. Tapi karena zaman itu merupakan aib yang sangat besar ketika seorang istri melahirkan seorang anak perempuan. Kenapa? Karena tidak bisa nanti akan menerima tahta dari dia, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu makanya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu berterima kasih dengan Nabi itu. Paham? Terima kasih. Berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasul dengan kedatangan Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mengangkat harkat dan martabat seorang wanita itu. Itu makanya Bapak Ibu, luar biasa Nabi mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Sehingga apa katanya? Kalau ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa katanya? Ya Rasulullah, kepada siapa harus saya berbuat baik ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul setelah itu? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. 3 kali untuk ibu, Pak. Cuman sekali untuk kita. Wajar kadang-kadang kalau anak kita pelawan dengan kita, Pak. Karena jatahnya cuman seko. Tapi kalau seorang ibu itu sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali Bapak Ibu sekalian? Ibumu. Karena seorang perempuan yang melahirkan, seorang perempuan yang mengandung, yang hamil 9 bulan 10 hari, bahkan sampai 4 tahun ibu-ibu. 4 tahun. Ingat, saya jelaskan dulu. Sekurang-kurang masa kehamilan seorang perempuan itu berapa bulan, Bu? 6 bulan. 6 bulan, sekurang-kurangnya 6 bulan. Itu hukum fikih. 6 bulan. Kalau 6 bulan itu lahir umpamanya kata orang kesehatan tuh itu prematur.
Kadang-kadang kurang dari 9 bulan kata ahli kesehatan bagi dokter kandungan itu prematur juga katanya Pak. Tetapi di dalam hukum fikih itu adalah 6 bulan seminimal-minimalnya Bapak Ibu. Kemudian kebiasaannya berapa? Kebiasaannya 9 bulan dan 9 bulan 10 hari. Ini ibu-ibu harus tahu ini, karena yang hamil ibu-ibu. Kalau saya tidak mungkin hamil, walaupun burun besar. Nah, kemudian selama-lamanya berapa? Selama-lamanya 4 tahun. Itu dalam hukum fikih. Adakah umpamanya orang yang lahir di dalam kandungan 4 tahun? Ada. Ibu jangan berpikir kalau 4 tahun dalam kandungan begitu lahir langsung bisa lari. Tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Lahir dia seperti normalnya bayi yang lahir, Bapak Ibu sekalian. Ini. Jadi kalau kurang gimana Pak Ustadz? Kurangnya itu Bu, kurangnya itu sekarang kan banyak tuh Pak. Jangankan 6 bulan Pak, kurang dari 3 bulan juga ada Pak. Ya Bu, ya Bu, kurang dari 3 bulan. Ibu mungkin nggak percaya. Waktu saya masih tugas di Tebo Tengah itu, Pak, waktu saya masih tugas di Tebo Tengah, itu ada yang hari Senin saya nikahkan. Hari Senin saya nikahkan, Senin depan lahir anaknya. Coba. Itu, Pak, itu ibarat bibit sawit, Pak. Itu bibitnya luar biasa unggul itu. Karena hari Senin saya nikahkan, Senin depan anaknya lahir, Pak. Oh, Pak Kua, kan gitu umpamanya. Pak Ustadz, ada ndak lagi yang lebih top chair dari itu? Ada Bu. Ada. Malam Minggu saya nikahkan, malam Minggu nih Pak. Malam Minggu Sabtu, malam Minggu saya nikahkan. Kemudian Kamis malam Jumat lahir anaknya. Ini lebih top chair lagi itu. Ini kalau jenis bibit, entah bibit apa itu namanya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana Pak Ustadz? Anak yang lahir itu. Ini hukum yang harus saya jelaskan. Bu, jadi kalau umpamanya setelah ijab kabul, ingat itu ya, setelah akad nikah, apabila kurang dari 6 bulan, masuk 7, maka kurang dari 6 bulan, apabila kurang dari masuk 7 bulan, kemudian anak lahir, maka anak yang lahir itu tidak dihukumkan kepada anak seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang melahirkan itu. Paham? Ada yang nama Markona? Ada Bu? Markona. Ada Bu? Ada ya? Enggak, kalau ada saya tukar. Enggak jadi, jangan sampai ada yang nama itu. Ada Bu? Ada. Nggak jadi itu kalau begitu. Sapu lagi ya. Ya sudahlah, pulanah lah saya katakan. Ya, barangkali yang nama pulanah tidak ada ya kan? Ya. Pulanah nikah dengan si bedul. Nama bedul ada Pak? Udah, kalau bedul ada juga, saya tukar dengan pulan saja. Pulanah nikah dengan si pulan. Ya Bu? Ini jangan salah memahami hukum maksud saya ini. Pulan nikah dengan pulanah. Sebelum sampai ya, belum nyampe 6 bulan setelah nikah, lahir seorang anak. Si pulanah melahirkan seorang anak. Maka anak yang dilahirkan si pulanah itu tidak dihukumkan kepada anak si pulan yang menikahi si pulanah, walaupun bibitnya bibit si pulan.
Paham? Paham, Bu? Paham. Kenapa model itu, Pak Ustadz? Karena si Fulan mencoblos sebelum hari H. Paham, Bu ya? Karena si Fulan mencoblos sebelum hari H. Jadi kalau ibarat orang pemilu itu umpamanya sebentar lagi kita pilkades ini. Jadi sebelum waktu ditetapkan itu ada umpamanya warga Sukawira ini, kemudian sehari sebelum hari pencoblosan itu nyoladinya coblos dulu umpamanya kertas suara, maka kertas suara itu suaranya akan jadi batal. Begitu juga si Fulan tadi. Karena mencoblos sebelum hari H, maka yang dicoblosnya batal hasilnya. Tidak dihukumkan. Jadi kalau tidak dihukumkan kepada anak si Fulan, maka ada beberapa hukum yang timbul. Pertama, tidak dihukumkan sebagai anaknya. Apabila dia anak laki-laki, maka anak laki-laki yang dilahirkan oleh si Fulanah tadi, apabila nanti si Fulan mati, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Paham? Paham. Dua. Yang ketiga, apabila anak itu seorang perempuan, maka anak perempuan yang dilahirkan Fulanah itu, apabila dia dewasa dan mau menikah pula nanti, maka si Fulan tidak berhak menjadi wali anak itu. Siapa walinya? Wali hakim. Wali hakim itu siapa? Satu kecamatan, satu kabupaten ini, Pak. Satu kabupaten Tebo ini, wali hakim itu cuma 12 orang. Setiap kecamatan satu. Setiap kecamatan tengok baik ke siko. Apalah katu piring. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setiap kecamatan cuma satu. Siapa yang satu itu? Kepala kantor urusan agama kecamatan, kepala KUA. Kalau di tengah hilir ini, Pak, itu cuma saya yang bisa menjadi wali anak si Fulanah tadi. Oh, bagaimana Pak Ustadz? Kalau dia umpamanya ada wali yang lain, wali hakim yang lain umpamanya di Sukawira kok, ini menjadi wali hakim. Katakanlah umpamanya, ini saya contoh katakan karena pegawai sara Pak Imam umpamanya, Pak Imam menikahkan dengan wali hakim, wali-walian namanya. Maka pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, maka nanti hukum bergaulnya anak si Fulanah tadi, maka hukumnya tetap zina lagi. Lahir anak lagi umpamanya, maka anak yang lahir itu juga tidak bisa menjadi wali daripada menantu Fulanah ini tadi. Model itulah sampai terus menerus Bapak Ibu sekalian. Jelas itu? Jelas itu, Bu? Ibu. Ini penting saya jelaskan nih Pak Ustadz. Karena ini menyangkut masalah hukum. Dan tadi katanya ajari kami untuk tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, ini salah satunya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah saya sampaikan, kalau ada yang seperti itu nanti, maka intinya Bu, intinya kalau ada seorang perempuan yang sudah hamil di umpamanya, kami tahu Bu. Kalau proses pernikahannya sampai ke KUA itu kami paham dan kami tahu hamil dan tidak hamilnya Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa nak berlindung. Kami ini kan ada ilmunya. Ada ilmunya Pak. Jadi macam mana ilmunya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini saya berikan bocoran. Ilmunya kami suruh duduk dulu di depan kami. Sambil Susatin dipanggil. Kalau mulai agak sesak napas di umpamanya, ini mulai. Pertanyaan sudah mulai menjurus nih. Ada yang buang angin?
Nah, begitu ibu-ibu. Jadi nanti akan ketahuan. Makanya kalau tidak ada nanti dia ke puskesmas tidak tes urin dan segala macam, maka itu belum kami terima. Dan orang puskesmas pasti tahu, Bapak Ibu sekalian. Betul? Kalau lah ditengok di situ nanti kan di dalam amplop tuh dikirimkan. Kami nengok nanti kumpamonyo. Itu kalau lah ditengok tanda tambah di situ, berarti tinggal nanyo, kaulah hamilku berapa bulan? Tinggal gitu. Tinggal gitu doang. Ya, Bu. Nah, itu dia. Berarti berapa tadi? 3 ya? 3. Apabila si Fulan mati, kemudian nanti umpamanya anak pertama laki-laki, kemudian anak kedua, kalau anak kedua sudah sah. Ingat itu ya. Yang tidak sah itu cuman anak pertama. Maka anak kedua umpamanya perempuan, kemudian si Fulan mati, meninggal. Siapa lagi yang akan menjadi walinya? Saudara kan? Siapa saudaranya? Itu anak yang pertama tadi. Kita akan menganggap umpamanya, oh ini kan saudara kandungnya, anak si Fulan dengan si Fulana. Akan tetapi karena proses kelahirannya anak yang pertama tidak sesuai dengan norma agama, maka saudara laki-laki anak pertama si Markonah ini juga tidak sah untuk menjadi Gimana, salah? Markonah tadi ya? Oh si Fulana maksud saya. Mohon maaf, bukan maksud saya itu tadi ya. Artinya ini kan memudahkan pemahaman ya Bu ya. Memudahkan pemahaman. Jadi bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau bagaimana yang sudah terlanjur Pak KUA? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak saya kasih tahu. Saya selama di tengah ilir ini sudah puluhan bahkan hampir ratusan memperbaiki pernikahan yang seperti itu, Pak. Karena pernikahan tidak sah di awal, sudah punya anak, Pak. Sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu. Tetap akan kita perbaiki pernikahannya, karena pernikahan yang pertama tidak sah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau pernikahan tidak sah, maka selama dia bergaul, itu dihukumkan dengan zina. Kalau sudah zina, wajar kalau rumah tangga itu tidak pernah aman. Paham? Wajar kalau rumah tangga itu tidak pernah tentram. Wajar kalau rumah tangga itu tidak pernah tenang, Bu. Aduh, yang akan menjadi permasalahan. Pagi bertengkar, siang bercekak, malam perang. Pokoknya ada masalahnya. Tidak ada ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga itu tidak diberkahi oleh Allah. Hubungannya tetap dihukumkan kepada hukum zina. Begitulah seterusnya. Tuh makanya hati-hati Bapak Ibu. Makanya hari ini saya katakan kalau ada anak yang mau nikah nanti kumpamonyo, nikahlah secara resmi Bapak Ibu sekalian. Buku nikah dapat, kemudian kami nanti akan tahu siapa yang akan jadi wali, sebagaimana proses pernikahan. Jadi nanti seperti itu. Iya Bu? Iya Bu? Ada yang mau sampai di sini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini satu indikasi menyuruh berhenti. Nah, ini sedikit lagi nih. Ini dikit lagi. Supaya sampai ke ujung. Kadang-kadang bedo, Pak. Tahu bedo, Pak? Kadang-kadang kalau sesuatu itu kalau lah ke ujung, tidak sampai ke ujung bahaya, Pak. Percayalah dengan saya. Iya, nih. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi
Jadi itu ya, ada 4 nanti hukum yang dimunculkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, tidak sah menjadi anak. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjadi waris. Kemudian yang ketiga, tidak sah pernikahan. Kemudian saudara laki-laki nanti tidak boleh jadi wali. Begitu juga anak pertama, bagaimana kalau anak pertama itu umpamanya perempuan, anak kedua laki-laki, sama saja. Jadi gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali kita Maulid Nabi. Hari ini kita tunjukkan kepada Allah, kita bersaksi hari ini Bapak Ibu, di masjid ini kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad. Dan harapan kita, bagaimana Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Amin. Amin. Apakah hari ini kami termasuk golongan umat Nabi Muhammad itu, Pak Ustadz? Maka secara singkat akan saya jelaskan siapa saja yang akan menjadi umat Nabi Muhammad itu. Bapak Ibu sekalian, ini di dalam surah Al-Fatah itu Allah mengatakan, apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu memang betul-betul utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan yang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad itu adalah mereka yang tegas terhadap yang namanya keingkaran. Keingkaran itu artinya mereka yang tidak mau berintisalul awamir wajtinabun nawahi, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua apa? Syarat yang kedua, ruhama'u bainahum. Mereka selalu berkasih sayang di antara sesama mereka. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Pertama misinya ketauhidan, kemudian yang kedua misinya penyembahan, dan yang ketiga Bapak ibadah maksudnya. Kemudian yang ketiga rahmatan lil alamin, untuk menyebar kedamaian di permukaan bumi ini. Selalu berkasih sayang kalau mengaku umat Islam itu. Iya Bu, selalu berkasih sayang. Hari ini saya bangganya luar biasa, terjalin silaturahmi yang baik antara jamaah masjid yang satu dengan masjid yang lain. Ngumpul kita tadi saya dengar, setelah dari sini nanti tahun depan umpamanya Isra Mi'raj, nanti kita lagi ngumpul di mana gitu ya Pak ya. Nah itu sangat luar biasa. Kita kalau kompak Bapak Ibu sekalian, akan terjadilah saling tolong menolong. Kita akan kuat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hari tahun ini kita buat program, satu contoh. Programnya seperti apa? Mari kita menyelesaikan pembangunan masjid. Berapa masjid kita yang ada di sini umpamanya? Yang mana dulu kita selesaikan? Selesaikan dulu Nurul Iman, katakan. Setelah Nurul Iman, mana lagi umpamanya? Selesaikan pula Masjid Patoha, katakan seperti itu. Setelah itu mana lagi? Selesaikan lagi di Asam Merah, katakan. Model itu, insya Allah kompak. Yang penting kita mau apakah cukup bersatu saja Pak Ustadz? Enggak. Jangan jadi orang bakhil. Bakhil. Tahu bakhil Pak? Pelit. Kalau bahasa kita di siku apa namanya? Medit. Pelit, medit. Apa lagi? Loke. Bakso Padang tuh kiki. Itu bakso Padang. Bakso Medan apa lagi? Kikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, model itu Pak. Jangan jadi orang bakhil. Maksudnya, datang pemberitahuan. Pak Ustadz, ceramahnya harus dihentikan. Bukan itu. Infak solawatan kita hari ini itu jumlahnya
17 juta oh bukan, 1.752.000 rupiah. Ya karena 17 jutanya digabung, kemudian dipisah dengan limonyo, saya pikir tadi 17 juta, kironya 1.752.000. Ini berarti kurangnya dari 2 juta berapa ini Pak? Mana kota amalnya mana? Kota infaknya mana tadi? Enggak ada. Isi lagi Pak. Peci saya Pak. Saya isi dulu. Biar genap 2 juta. Susah ngomongnya susah. Saya susah ngomong. Dikit lagi tinggal. Siapa lagi Pak? Siapa lagi? Dikit lagi. Susahnya. Ini sudah berapa ini? Dapat 200. Bodoh. Apa kami benar susur kok? Kan gitu. Kurang 48.000 lagi. Siapa yang mau nambah? Ada lagi? Kurang 12.000. Lebih 8.000 berarti 2.008.000 masih susah. Masih susah Pak ngomongnya. Ada yang berarti 2.008.000, kita genapkan aja 2.050.000. Berarti kurangnya 42.000 lagi. Siapa yang mau nambah ibu-ibu? Mana sini? Sini. Oh, lebih lagi, Bang. Mana lagi? Coba dihitung, Pak. Ini berapa nih, Pak? Ini peci. Ini bukan sembarang peci. Mana lagi? Mana lagi, Bu? Ada emas boleh juga. Kalau ada emas boleh. Oh sini. Oh sini. Kalau ada emas boleh. Buka aja nggak apa-apa. Masih ada di belakang. Mana lagi? Ini tadi yang jangkau tuh. Mana? Sini. Masih ada? Masih. Nanti saya doakan mudah-mudahan nanti hasil sawitnya banyak. Mana lagi? Masih ada? Ini harus kepala KUA yang jalan barusan. Ini karena panitia malas berjalan. Itu lagi Pak. Berapa nih Pak? Banyak nih Pak. Masih ada? Masih ya? Masih. Mana? Mana lagi? Masih ada? Di luar ada? Ada yang mau masuk surga, kami mau begini. Dah. Berapa Pak? Masa kita sebanyak ini cuma dapat 1 juta sekian? Janganlah. Masih ada. Oh, kencong. Berapa Pak? Boleh kita umumkan? Jangan lama-lama Pak ngitungnya, mau diumumkan. 400? Gabung dengan yang tadi Pak. Dengan yang ini tadi. Jumlahkan. Nih. Tinggal jumlah aja Pak, saya sudah jalan-jalan tadi. Sudah berapa? 1.752.000 ditambah 465.000. Berapa? Bu, berapa? 2.200.000. Ya Allah.
2.217.000. Yang mau nambah 3.000 siapa? Yang mau nambah 3? Kalau masih ada ujungnya nanti saya tambah juga itu nanti. Nggak ada lagi? Sudah nggak ada lagi? Ibu berapa namanya? Sudah? Sudah? Sudah ya? Oke. Ya, nanti digenapkan ini Pak. Jadi 2.220.000. Jadi segitu. Hasil entah siapa yang mau menggenapkan nanti terserah lah, cuman 3.000 lagi. Kalau enggak ada lagi yang semasjid hangat kok saya nambahnya. Umumkan aja nanti bahwa tidak ada lagi yang mau menyumbang 3.000. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan jadi orang pelit. Kenapa saya katakan demikian? Ingat, satu hal yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Karena Rasul membawa petunjuk itu melalui Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kamu menyangka Pak bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat pelit, sifat medit tadi, menurut kamu sifat kikir itu yang terbaik menurut kamu, bal huwa syarrul lakum, akan tetapi itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Maka ingatlah Bapak Ibu sekalian, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah nanti akan mengalungkan harta yang kita kikirkan itu. Kalau kita panen sawit, kemudian tidak mau mengeluarkan infak dan sodakoh dari hasilnya, maka batang sawit itu nanti akan dikalungkan oleh Allah di hari kiamat. Tanggunglah di kita kalonyo. Pelit juga lah jadi orang. Kami kan tadi sudah ngasih Pak Ustadz untuk yang akan datang, maksud saya. Jelas Bu? Kita ingin mencari untuk menarik rezeki Allah itu dipancing Allah itu. Pancing. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Caranya keluarkan infak dan sedekah. Karena itu merupakan tanda kesyukuran berterima kasih kita kepada Allah. Allah jamin, Allah berjanji di dalam Al-Quran, kalau kita pancing umpamanya rezeki dari Allah, maka Allah pasti akan berikan. Allah pasti akan lipat gandakan. Tidak percaya? Al-Quran berbicara, kalau Allah sudah berjanji, maka Allah tidak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu mau bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, kamu mau berterima kasih atas apa yang telah Allah berikan kepada kamu, la azidannakum, niscaya akan aku tambah, kata Allah, niscaya akan aku lipat gandakan. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kalau kita dalam keadaan miskin, Allah pasti akan kayukan Bapak Ibu. Allah pasti akan kayakan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Wala in kafartum inna azabil sadid. Tapi kalau kamu jadi orang pelit, maka ingat azab Allah itu bersangatan. Kapan itu? Mulai dari dunia sampai ke akhirat. Di dunia tidak akan ada keberkahan rezeki. Berapapun hasilnya, tidak ada cukup. Karena tidak berkah. Karena tidak mau menyisihkan 1.000 agak 2.000 setiap panen ke masjid. Kita harus beramal cerdas Bapak Ibu. Beramal cerdas itu macam mana? Kita sholat kita belum tentu diterima Pak.
Betul? Betul? Sholat kita belum tentu diterima karena itu utang, kewajiban. Puasa kita belum tentu diterima Allah karena itu utang. Kalaupun diterima baru hanya sekedar melunasi utang. Tapi bagaimana caranya supaya kita lebih untung, Bapak Ibu sekalian? Maka usahakan setiap hari atau setiap minggu atau setiap panen kita berinfak dan bersedekah ke masjid, Pak. Kenapa demikian harus ke masjid, Pak Ustadz? Karena kalau ke masjid selagi ada orang yang beribadah di dalam masjid itu, maka pahalanya pasti akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan ibadah itu. Ibu-ibu percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Sekali lagi percaya apa tidak? Kalau tidak percaya, aku marah saya lagi nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah yang dikatakan beramal cerdas. Orang sholat umpamanya maghrib di sini pahalanya ngalir dengan gitu, tapi saya tidak sembahyang, Pak Ustadz, walaupun tidak sembahyang. Tapi jangan keenaan. Kalau model itu biarlah kita berinfak beda, usah lagi sembahyang. Biarlah patoha be. Kan gitu umpamanya. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita juga hadir ke masjid ini umpamanya, kita ramaikan, maka seluruh amal ibadah orang yang ada di masjid ini akan mengalir kepada kita. 1 sendok semen yang lengket ke musola ke masjid ini, yang sumbangan kita Bu, dilengketkan ke sini dulu waktu pembangunan masjid, maka sampai hari ini itu akan pahalanya pasti akan mengalir kepada kita. Itulah yang dikatakan izamata ibnu Adam inqoto'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak cucu Adam itu, apabila manusia itu sudah meninggal, terputus sekalian amalnya kecuali 3 yang tinggal. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah itu adalah pemberian kita kemudian bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Itulah makanya saya menganjurkan kalau mau berinfak dan bersedekah, berinfak dan bersedekahlah ke masjid. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang kita ajarkan. Yang ketiga, wa waladun solihah yad'ulah, anak yang soleh, anak yang mau mendoakan kita. Inko macam mana mau jadi anak soleh, Bu? Macam mana mau jadi anak soleh? Leko dek konsumsi narkoba. Ada narkoba sampai ke sini. Mari kok dah ada, karena kita di masjid. Hari ini dah ada. Hari kok dah ada, karena kita di masjid. Tapi kalau tadi malam, enggak tahu saya. Tua aja banyak kok. Minum tua. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jangan Pak, hindari itu. Ya, kalau hidup kita mau berkah, kalau rezeki Allah mau bermanfaat, kemudian kalau ketenangan akan diberikan oleh Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.